Siapa itu Suan? Yuan Tinjie bermotif naga milik wanita ini. Bernilai 5 juta. Jika Anda ingin membeli keramik Yun yang sama seperti milik Xiao Liu, ketuk keranjang di pojok kiri atas. Jika Anda ingin taksiran silakan bergabung dengan siaran langsung. Apa yang terjadi? Kami sedang bekerja. Siapa di antara kalian yang bernama Suan? Saya Suan. Mana pembayaran pinjaman dan bunganya bulan ini? Apa kalian pikir kami para pemberi pinjaman? Bisa kalian remehkan? Kakak, mari kita bicarakan hal ini dengan baik. Bisnis sedang sangat buruk bulan ini. Bisakah Anda memberi kami waktu beberapa hari lagi? Minta waktu beberapa hari lagi. Sudah berapa lama saya memberi kalian waktu? Saya belum melihat sepeser pun. Jika kalian tidak bisa mendapatkan uangnya hari ini, kami tidak akan pergi. Dalam 6 bulan terakhir kalian menaikkan suku bunga dari 3% menjadi 5%. Dengan bunga majemuk, tingkat bunganya sudah jauh melebihi 50%. Siapa yang sanggup melunasinya? Kalian terus datang ke sini untuk membuat keributan di toko kami setiap beberapa hari. Pelanggan kami semua ketakutan oleh ulah kalian. Jika kalian terus begini, saya akan menelepon polisi. Mau panggil polisi? Baiklah. Lagi pula pinjaman ini tidak akan dilunasi hari ini. Kurasa kau sebaiknya tutup saja. Toko menyedihkan ini. Anak-anak, hancurkan semuanya. Setelah meditasi terasing 1000 tahun, saya tidak tahu bahwa di alam fana ini terdapat aturan yang begitu menarik. Bagus dasar nenek tua. Saya sarankan kau untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Atau kalau tidak saya akan. Tanganku. Nenek tua ini agak aneh. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Mari kita tarik diri dulu dan selesaikan nanti. Dewi mohon. Ampuni saya uang saya. Saya tidak menginginkan utangnya lagi. Saya tidak menginginkannya. Mohon lepaskan saya. Ambil uangnya dan ingatlah, jika saya melihat Anda lagi dalam radius 30 km dari ini. Terima kasih Dewi. Saya pergi sekarang. Pergi. Bibi, gerakan yang baru saja Anda lakukan itu keren sekali. Bisakah Anda mengajari kami? Kamu ingin belajar? Kitab Yin saya hanya diwariskan kepada keturunan. Jika kamu merawat saya hingga akhir hayat saya, apakah kamu bersedia? Bersedia? 100 kali lipat bersedia. Begitu kami mempelajarinya, kami tidak akan takut ditindas lagi. Hanya saja biasanya, kami mengandalkan toko kecil ini untuk berbisnis, dan kondisi hidup kami mungkin. Kami takut kami mungkin tidak memperlakukan Anda dengan baik. Keluarga Su generasi keberapa ini? Su Miaosen tahun ke-28 era Kaiyuan. Legenda mengatakan bahwa sesepuh ini membuka Ola Chunchen selama dinasti Tang. Beliau mengekspor harta karun dari 9 provinsi ke luar negeri. Saya dengar leluhur ini sangat dipercaya oleh Permaisuri Wu karena memiliki kemampuan sebagai abadi terestrial. Keturunan Suan dan Su Xiao, keturunan generasi ke-31 keluarga Su, memberikan penghormatan kepada leluhur kami. Leluhurmu melayani saya di masa dinasti Tang. Betapa gemilangnya masa itu. Saya tidak menyangka ia akan mengalami kemunduran sedemikian rupa setelah 1000 tahun. Baiklah, karena kalian adalah keturunan kawan lama. Mulai sekarang ikutlah dengan saya. Dan mari kita pulihkan nama keluarga. Adalah ketidakmampuan kami yang menyebabkan kemunduran keluarga. Saya hanya memohon bimbingan Anda senior. Saya akan melakukan yang terbaik. Saya juga akan mencurahkan segenap hati dan usaha. Tidak perlu formalitas seperti itu. Kita adalah keluarga mulai sekarang. Panggil saja saya Bibi Shen. Ya, Bibi Jen.
Bibi Jen, lihat. Buka kameranya. Dan Anda bisa mengambil foto. Anda bahkan bisa menggunakan filter kecantikan. Bibi Jen, ini adalah pembukuan selama 3 tahun terakhir. Silakan lihat. Bagaimana kerugiannya bisa separah ini? Meskipun toko ini kecil, Tapi di pusat ibu kota. Biaya sewa bulanannya saja sebesar 20.000. Ditambah tagihan utilitas. Bejana ritual perunggu dinasti Shangshou. Vas keramik Jun dinasti Sang Utara dengan pola teratai. Patung kuda Sangsai dinasti Tang. Kalian benar-benar memegang mangkuk emas, namun mengemis untuk makan. Dan baru saja, seseorang yang tidak tahu aturan memegang benda ini sambil mendengarkan sesuatu. Sebuah liontin jok bermotif naga. Ketuk keranjang untuk memesan. Apa itu? Livestream penilaian harta karun sedang sangat populer sekarang. Mengapa kita tidak? Aturan leluhur kami menyatakan dengan jelas bahwa transaksi harus dilakukan secara langsung. Saya tidak tahu keturunan generasi keberapa yang menjadi begitu kaku dan ketinggalan zaman. Besok sore, kita akan mencoba hal streaming itu. Juga, letakkan bejana ritual perunggu ini di rak. Ingatlah untuk mematikan filter kecantikanmu. Jangan merusak kualitas barang asli. Halo semuanya, toko barang antik berusia 1000 tahun di Luocheng. Aula Chunzen melakukan siaran langsung untuk pertama kalinya hari ini. Di keranjang, ini semua adalah barang asli kami. Jika ditemukan barang palsu, kompensasinya 10 kali lipat nilainya. Jangan sampai ketinggalan saat Anda mampir. Bisnis macam apa yang mencontoh Mer, berusia 1000 tahun? Mengapa barang-barang ini begitu mahal? Sebuah bejana anggur perunggu harganya 5 juta. Vas keramik Jun bermotif teratai seharga 10 juta. Saya tidak salah lihat kan? Ini jelas-jelas pemerasan. Harga ini cukup untuk membeli nyawa saya. Toko semacam ini tidak buka selama setahun. Tapi sekalinya buka hasilnya cukup untuk hidup setahun. Tuan, setiap barang dalam koleksi kami dilengkapi dengan sertifikat penilaian nasional. Kami adalah merek berusia sabat. Kami melayani setiap pelanggan dengan kejujuran. Pengembalian 10 kali lipat untuk barang palsu. Pengembalian 10 kali lipat untuk barang palsu. Bukan 10 barang grosir dari Yiwukan. Tentu saja tidak. Kami akan membayar 10 kali lipat dari harga yang tertera. Anda semua, sertifikat penilaian. Setiap barang koleksi kami memiliki sertifikat penilaian yang otoritatif. Yang satu ini adalah botol keramik Jun dengan motif teratai. Telah diuji termoluminesensi oleh Akademi Ilmu Pengetahuan dan dikonfirmasi sebagai barang otentik dinasti Song Utara. Dan yang ini, dupa ini berasal dari dinasti Yuan. Lihat kilonya cerah dan berkilau, dan ukirannya sangat hidup. Bibi Jen, kita sudah melakukan streaming selama 3 jam sekarang. Dan kita belum menjual satu barang pun. Tunggulah sebentar lagi. Tadi malam tepat tengah malam, saya mengamati bintang-bintang. Bintang Ziwi bergerak ke timur, dan bintang-bintang surgawi bersinar terang. Hari ini untuk Aula Chunxian, pasti akan ada garis takdir. Jati ini kediaman keluarga Song, sangat mewah. Ini pertama kalinya saya menghadiri jamuan kelas atas seperti ini. Itu bukan apa-apa. Istana Tongtian milik Permaisuri Wu pada masanya. Hanya sepasang singa perunggu di depan aula. Sudah membakar 100.000 jen emas persembahan dari wilayah barat. Mutiara bercahaya yang tergantung di ambang pintu membuat malam seterang siang. Seluruh pasar timur Chang'an begitu terang, sehingga tidak ada yang perlu menyalakan lampu. Dari mana pengemis-pengemis ini berasal? Tuan Muda Chen Putra Chen Songhai. Apakah kalian ke sini untuk membeli barang rongsokan? Xi Xiao, kepala keluarga Si di Luocheng. Tidak heran baunya seperti kemiskinan. Kami diundang oleh Nona Song untuk menghadiri perayaan ulang tahun Nenek Agung Song. Nona Song, apakah Nona Song bahkan mengenalmu? Bertingkah sok akrab. Entah Nona Song mengenal kita atau tidak. Kenapa tidak tanya langsung saja padanya? Anda tidak mungkin tidak punya nomor Nona Song kan? Kau, tunggu. Aula Chunxian, bukankah itu toko barang antik yang membongkar pemalsuan Liu Wendong? Saya pernah melihat live stream mereka. Dewi itu sangat tajam. Anda pasti master Sukan. Benar itu saya? Jadi kau hanyalah seorang streamer. Hal yang paling kubenci adalah duduk bersama selebritas internet. Bukankah itu hanya menurunkan kelas perjamuan ini? Para live streamer zaman sekarang, mereka akan merusak acara apapun demi popularitas. Mereka tidak punya rasa malu. Tepat sekali. Seperti apa status keluarga Song? Bagaimana mungkin mereka mengenal orang-orang seperti itu?
Liu Wendong dan Chen Songhai adalah mitra dalam pemalsuan itu. Jadi Anda adalah putra Chen Songhai? Kau. Benar sekali. Saya putra Chen Songhai. Apapun yang dilakukan Liu Wendong itu urusannya. Biar saya beritahu, pavilion harta kami baru saja membuka cabang baru di ibu kota. Ayah saya adalah pejabat yang baru diangkat, wakil direktur Institut Penelitian dan Perlindungan Peninggalan Budaya Luochen. Gadis kampung sepertimu tidak punya hak untuk bicara atau ikut campur di sini. Tuan muda Chen, Anda benar-benar memiliki aura yang agung. Ketiga orang ini adalah tamu yang saya undang secara pribadi ke kediaman Song. Apakah Anda keberatan dengan itu? Nona Song, ini adalah kesalahpahaman. Saya hanya melihat mereka berpakaian sederhana dan tidak mengenali mereka. Saya khawatir orang luar menerobos masuk dan mengganggu perayaan ulang tahun Nenek Agung. Tuan muda Chen, di tanah keluarga Song milik saya, Anda sekarang pengurus. Tidak, tidak. Keluarga Song tidak mampu menjamu Buddha besar seperti Anda. Keamanan. Seret dia keluar. Jangan, jangan. Lepaskan saya. Saya bisa berjalan keluar sendiri. Saya putra Chen Songhai. Jangan bertindak terlalu jauh keluarga Song. Hati-hati dengan pembalasan ilahi. Pembalasan ilahi. Pavilion harta Anda tahun lalu. Menipu pengusaha Hong Kong dengan replika kelas atas. Menghancurkan keluarga mereka. Dan mendorong mereka untuk melompat dari gedung. Tahun ini, Anda menggunakan keramik biasa untuk disamarkan sebagai keramik Jun dinasti Song. Mengapa Anda tidak takut akan karma? Bagaimana Anda tahu itu? Nenek tua jahat. Kau nenek tua jahat. Nenek tua jahat. Tidak menghormati orang yang lebih tua. Mulutmu harimaumu. Jika Anda berani mengucapkan satu kata lagi, saya akan memastikan Anda tidak akan pernah bisa bicara lagi. Seret dia pergi. Ketiga orang ini adalah tamu keluarga Song. Siapapun yang memiliki masalah dengan mereka adalah musuh keluarga Song. Apakah itu dimengerti? Ya. Ya, Ayo kita pergi juga. Sejak pesta pertunangan 3 bulan lalu. Uang yang tunangan Song Yu. Benar-benar sudah lama sekali. Tetap tenang. Dia membawa penganut Dao ini kemari hari ini. Dia pasti punya motif tersembunyi. Ikuti saja permainannya untuk saat ini. Siapa ini? Saya dengar Nenek Agung keluarga Song menyukai ramalan. Saya telah secara khusus mengundang Master Zhang yang paling terkenal dari ibu kota untuk merayakan hari ulang tahunnya. Master Zhang sangat ahli dalam metafisika. Beliau telah menjadi Master Feng Shui pribadi keluarga Wen selama 40 tahun. Kebanyakan orang tidak akan mampu menyawanya. Teman muda Wang Anda terlalu baik. Berkah tak terhingga. Pengetahuan hamba yang hina ini mengenai Feng Shui, nasib dan ramalan. Pemilihan lokasi. Mengamati bintang. Serta seni mistis. Saya hanya tahu sedikit saja. Dan siapakah para tamu ini? Kebetulan sekali. Saya juga memiliki sedikit latar belakang dalam Feng Shui, menenangkan roh dan mengubah keberuntungan, serta seni menangkal kesialan. Saya sudah cukup banyak melakukan riset mengenai hal itu. Jika Sang Master Surgawi tertarik, saya bisa mendiskusikan Dao dengan Anda nanti. Status seperti apa yang dimiliki oleh Guru Surgawisya? Biaya kehadirannya setidaknya 1 juta. Bukan sembarang orang yang memenuhi syarat untuk mendiskusikan Dao bersamanya. Bisa berdiskusi soal Dao dengan Bibi Jan adalah berkah yang telah Anda tanam selama 8 kehidupan. Saya ragu kalian bahkan layak. Tepat sekali. Seorang penipu belaka berani bertindak begitu sombong di depan Bibi Jan. Dari mana gadis liar ini berasal? Berani menghina Guru Zhang? Bukankah itu hanya 1 juta? Saya akan membayarkannya untuk Master Su. Nora, Nenek Agung sudah siap. Anda boleh mulai. Nenek Agung sudah berada di ruang tamu dan telah menunggu semua orang. Silakan masuk. Semoga Nenek Agung keluarga Song Semoga Nenek Agung keluarga Song. Semoga Nenek Agung keluarga Song senantiasa bahagia senantiasa bahagia. Senantiasa bahagia. dan panjang umur. Dan panjang umur. Dan panjang umur. Nyonya besar Song Nenek dari Song Yu. Sangat bagus. Silakan duduk. Nenek Agung Song, saya mewakili keluarga Li Lilian kepala keluarga Li di Luochen. dan mempersembahkan kepada Anda giok lemak domba berbentuk buah persik panjang umur dari dinasti Han ini. Persik Istana Han membawa berkah yang baik. Persik Ratu Ibu bertahan 3.000 tahun. Namun semuanya pudar di hadapan sukacita keluarga Song. Persembahan buah persik yang membawa keberuntungan. Simpanlah.
Di ruang kuil tempat saya, pelantunkan 2 setiap hari. Nenek Agung Song, saya mewakili keluarga Sai dan mempersembahkan Vespinus dan Bangmo dari dinasti Tang ini. Semoga Nenek Agung dianugerahi usia yang panjang seumur Pinus dan semangat yang agung sekuat Bangmo. Bagus. Seseorang. Pindahkan vas berharga ini ke kamar tidur saya. Nenek Agung Song. Ini adalah harta dari paviliun harta saya, yang saya persembahkan untuk Anda. Cermin ini dikenal sebagai cermin motif binatang laut dan anggur dari dinasti Han Timur. Anggur menghasilkan buah selama 3000 tahun. Binatang laut bernapas selama 800 musim gugur. Saya meminjam cermin bulan Istana Han ini untuk memantulkan kejahatan dan melindungi alam keemasan ini. Saya Chen Songhai. Mendoakan Anda selalu bahagia dan panjang umur. Sangat bagus. Silakan segera berdiri. Ambil cermin ini dan letakkan di rapajangan di halaman barat. Tunggu. Ada masalah dengan cermin ini. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang cermin ini? Nenek, ini adalah orang yang saya ceritakan kepada nenek sebelumnya, Sumi Aosian. Master Su. Su Miaoxian. Hari ini adalah hari ulang tahun Nenek Agung Song. Saya tidak ingin berselisih dengan Anda. Tetapi Anda berkali-kali bertindak melawan keluarga Chen saya. Sebelumnya, Anda memfitnah saya karena memalsukan barang bersama Liu Wendong. Setelahnya, Anda menghina putra saya di gerbang kediaman Song. Anda berani mempertanyakan kado ulang tahun saya. Jika hari ini, Anda tidak dapat memberikan alasan yang kuat, saya bukanlah seseorang yang bisa dipermainkan. Anda bersekongkol dengan Liu Wendong membuat barang palsu. Buktinya sudah jelas, putra Anda tidak menghormati hierarki dan sombong serta mendominasi. Pelajaran kecil yang saya berikan padanya hari ini, sebagai penghormatan ulang tahun Nenek Agung Song, mengenai barang palsu ini. Cukup bagi 2 junior saya untuk memeriksanya. Anda, Nenek Agung, saya memiliki sedikit pengetahuan tentang barang antik. Bolehkah Anda mengizinkan saya melihat cermin binatang laut dan anggur ini? Tentu saja. Patina perunggu pada cermin ini berlapis dan jelas, dengan warna merah kirmizi yang terlihat di balik karat hijau. Ini adalah ciri khas cermin perunggu dinasti Han Barat. Patina hijau berbintik merah, hasil akhir permukaannya alami. Dan cermin ini memantul sebagaimana mestinya pada pelelangan musim semi Kristi bulan lalu. Barang yang sedikit lebih rendah dari ini terjual seharga 12 juta. Dan cermin ini, dengan permukaannya yang utuh dan pola yang jelas, jika masuk ke pelelangan, kemungkinan besar akan memecahkan rekor. Nenek Agung Song, kami adalah penilai dari Aula Kunjan. Bisakah Anda mengizinkan kami memeriksa cermin ini? Cermin binatang laut dan anggur dinasti Han Barat ini adalah harta langka yang tiada banding. Bukan sesuatu yang boleh disentuh oleh anjing atau kucing jalanan manapun. Wang Yang, mereka adalah teman yang saya undang. Jaga bicaramu saat berbicara. Nenek Agung Song, kedua junior saya ini cukup berpengetahuan tentang barang antik. Izinkan mereka melakukan taksiran. Jika ada kerusakan, Aula Chunsen bersedia membayar kompensasi sesuai nilai pasar. Kompensasi? Dengan toko kalian yang menyedihkan itu, bisa menghasilkan sebanyak itu dalam setahun. Kenapa Anda bersikap angkuh sekali? 12 juta. Apakah kalian sanggup membayarnya? Tuan Chin tentu sudah menghitung nilai. Aula Chunsen kami dengan sangat jelas. Suan, lihatlah dengan saksama. Jika ada kerusakan, kami di Aula Chunsen akan bertanggung jawab penuh. Saya justru berpikir, tidak ada salahnya membiarkan mereka melihatnya. Seperti kata pepatah emas asli tidak takut api. Jika itu memang barang bagus, mengapa takut orang melihatnya? Aula Chunjian. Saya pernah mendengar reputasi kalian. Karena Anda berdua tertarik. Maka silakan lihatlah.
pola pada cermin ini. Dan petina ini terlihat tidak wajar. Nyonya Song, jika boleh saya berterus terang, cermin ini kemungkinan besar memiliki masalah. Su Miaojian. Orang-orang Anda di sini menyebarkan omong kosong. Memfitnah cermin kuno saya. Hari ini, jika kalian dari Aula Kunshan tidak berlutut dan meminta maaf kepada saya, kalian tidak akan bisa keluar dari pintu itu. Ini benar-benar membuka mata. Barang senilai lebih dari 10 juta, hancur berkeping-keping oleh kalian. Kalian dari Aula Kunshan, bersiaplah untuk membayar. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-70 Nenek Agung. Kalian dari Aula Kunshan awalnya melontarkan kata-kata liar. Sekarang kalian menghancurkan kado ulang tahun di depan umum. Orang-orang arogan seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jika tidak, bagaimana mungkin keluarga Song bisa menjaga martabatnya? Tuan Muda Wang benar sekali. Hari ini adalah hari ulang tahun Nenek Agung. Hari yang seharusnya penuh sukacita dan keharmonisan. Namun ada orang-orang yang tidak tahu diri. Mereka membuat penilaian sembrono. Sekarang, mereka menghancurkan harta berharga secara tidak sengaja. Cermin berhargaku. Apakah Anda tahu seberapa besar usaha yang saya keluarkan untuk cermin ini? Saya menempuh ribuan mil dan membayar mahal untuk mendapatkannya di pelelangan dari Hainan. Kalian, Saya tidak sengaja melakukannya. Saya memegangnya dengan benar. Dan saya tidak tahu bagaimana. Tapi benda itu jatuh ke lantai. Benar sekali. Wan Wan memegangnya dengan sangat mantap. Cermin ini seolah-olah ada seseorang yang menariknya dari bawah. Nenek, cucumu berjanji padamu bahwa Suwan tidak memecahkannya dengan sengaja. Nyonya Song, Suwan tidak bertindak dengan niat jahat. Hanya saja benda palsu ini. Sekarang, setelah hancur, justru lebih baik begitu. Chen Songhai, lihat saja penampang cermin ini. Apa masalahnya? berhenti bicara omong kosong. Anda menghancurkan cermin kuno saya. Dan Anda masih tidak mau bertanggung jawab ya. Saya mempekerjakan 3 ahli untuk memeriksanya. Bagaimana mungkin cermin kuno bermasalah? Ya, Anda pasti orang yang menyebarkan kesesatan di sini. Anda benar-benar tidak bisa diperbaiki. Anda yang paling bodoh. Semuanya silakan lihat. Cermin binatang laut dan anggur dari dinasti Han Barat ini hanyalah tiruan dari dinasti Qing yang sengaja dibuat terlihat tua oleh seseorang untuk menyamarkannya sebagai peninggalan Han. Itu mustahil. Bagaimana mungkin cermin perunggu dinasti Qing disamarkan menjadi cermin kuno dinasti Han? Memang Master Su, apakah Anda menganggap semua orang yang hadir sebagai orang bodoh? Replika Qing dari barang Han belum pernah terdengar di dunia barang antik. Pertama, cermin perungguhan barat dicetak menggunakan metode cetakan tanah liat, menghasilkan garis-garis yang tegas dan arkais. Pola binatang laut pada cermin ini, meskipun bentuknya mirip, namun pengerjaannya jauh terlalu halus. Jelas ini adalah pengrajin dinasti Qing yang menirunya. Hanya saja kehilangan jiwa dari cermin Han yang asli. Kedua patinanya palsu. Cermin Han yang terkubur selama 1000 tahun seharusnya memiliki patina alami dengan lapisan yang berbeda. Namun patina pada cermin ini hanya menempel di permukaan, jelas dikorosi dan ditua-tuakan secara buatan. Dicampur dengan bubuk kuarsa untuk meniru kerak tanah. Ketiga, bahannya salah. Cermin perungguhan barat terutama terbuat dari perunggu. Penampang cermin ini berwarna putih keabu-abuan. Ini jelas merupakan paduan Shang dari dinasti Qing. Teksturnya rapuh. Akan hancur jika terjatuh sedikit saja. Ini, Tuan Chen, Anda terus bersikeras bahwa ini adalah harta karun Han Barat. Padahal cermin ini adalah tiruan dari dinasti Qing. Seseorang telah memalsukannya, khusus untuk menipu orang amatir seperti Anda. Chen Songhai, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan bagi diri Anda sendiri? saya cermin berhargaku. Cermin berhargaku. Cermin berhargaku. Cermin berhargaku. Seret dia keluar dari sini. Saya pernah mendengar desas-desus sebelumnya bahwa Chen Songhai dan Liu Wendong adalah rekan dalam pemalsuan. Saya pikir itu hanya gosip.
Namun setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, saya benar-benar menyaksikan aib ini. Mereka bahkan berani menipu keluarga Song. Sepertinya dunia barang antik akan mengalami perubahan. Sekarang, setelah tamu yang tidak diinginkan pergi, jika Anda semua tidak ada urusan lain, mengapa tidak pindah ke halaman belakang untuk makan? Tunggu. Sebagai tunangan Yuer, saya belum memberikan hadiah ucapan selamat saya. Dan tunangannya juga. Tunangan macam apa yang mencoba mencelakai orang? Jika itu hanya benda biasa, mungkin lebih baik menunggu. Saya mendengar bahwa Anda Nyonya selalu menyukai metafisika. Jadi saya secara khusus mengundang Tuan Xiang hari ini. Beliau telah melayani keluarga Wang Kame selama lebih dari 40 tahun. Tuan, silakan. Ini adalah ahli metafisika ternama dari ibu kota. Saya sudah lama mendengar tentang pembelajaran mendalam Tuan Xiang. Keluarga Xiang mempraktikkan Feng Shui dan numerologi selama beberapa generasi. Saya sudah lama menyadari reputasi besar Anda. Saya memberi salam kepada Nyonya Tua. Melihat Anda hari ini, fitur wajah Anda Nyonya benar-benar mulia tak terlukiskan. Anda memang orang yang memiliki berkah luar biasa. Silakan duduk Tuan Xiang. Semuanya silakan duduk. Saya telah menghabiskan 70 tahun di dunia ini. Hidup saya ini, kehidupan dengan kekayaan dan kemewahan tak terbatas. Namun, baru-baru ini melihat teman-teman lama saya meninggal satu demi satu. Hati saya tidak bisa tidak merasa. Saya bertanya-tanya, Tuan Xiang, bisakah Anda melihatnya untuk saya? Mengenai umur saya, berapa banyak waktu yang tersisa untuk saya? Dan di masa depan, apakah ada rintangan besar yang harus dilewati? Nyonya Agun, garis berkah di antara alismu sangat panjang. Batang hidungmu lurus bagaikan pilar giok, membuat dahimu tampak cerah dan jernih seperti pantulan salju. Dengan ketiga fitur ini muncul bersamaan, ini benar-benar kejadian yang terjadi sekali dalam siabat. Tanda umur panjang dan keberuntungan. Namun, sepertinya pada peta kehidupan ini, Mengapa kompas ini berputar begitu cepat? Master Zhang, penilaian Anda terhadap fitur Nyonya tentu saja akurat. Kompas ini adalah instrumen magis dari Gunung Longxi. Kompas misteri surgawi. Setiap murid langsung memilikinya. Sepertinya barang yang dibawa Tuan Wang yang kali ini benar-benar punya keahlian. Tuan Xiang, apakah ada yang salah dengan peta kehidupan ini? Nanak adalah orang yang sangat beruntung. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Master, silakan berbicara dengan bebas. Nenek agung Anda ditakdirkan hidup hingga 90 tahun. Namun ini, kompas menunjukkan ada energi yin jahat di kediaman ini. Dan saat ini sedang mengonsumsi umur Anda. Master, apakah ini benar? Saya telah menjelajahi dunia bela diri selama 40 tahun. Dan saya tidak pernah mengucapkan kata-kata palsu. Lihat ke sini Nenek Agung. Orientasinya terkutuk. Dan energi logam berbenturan dengan istana. Jarum menunjuk tepat ke barat. Yang jelas menunjukkan ada objek yin ekstrem di sana. Barat termasuk logam, yang mengatur aura pembunuhan. Di sisi barat kediaman Anda, apakah ada aula leluhur? Gudang. Ya benar. Nenek Agung, apakah rumah tangga Anda baru saja menerima barang antik, terutama potongan geom? Sebulan yang lalu, beberapa generasi muda membawa pulang sepotong giok tinta dari Laut Selatan. Katanya sebagai hadiah ulang tahun lebih awal untuk saya. Mungkinkah? Apakah itu benar-benar giok tinta tersebut? Seseorang, pergilah ke aula leluhur di halaman barat dan bawa giok tinta itu ke sini. Astaga, giok tinta ini ternyata sebesar telapak tangan. Xu Xiao, jaga sikapmu. Giok tinta dengan kualitas sebagus ini memang langka. Dulu, ketika utusan Persia beraudiensi dengan Permaisuri Wu, mereka mempersembahkan satu dengan dimensi yang sama. Setelah Permaisuri memainkannya selama 3 hari, menganugerahkannya kepada Putri Taiping. Ukuran lempengan giok ini, bahkan di museum, Anda mungkin tidak akan bisa menemukan yang kedua. Para junior keluarga Song ini benar-benar penuh perhatian. Master Zhang, apakah ada sesuatu
Yang salah dengan gift ini? Izinkan saya memeriksanya. Tolong. Nenek Agung, silakan lihat dengan cermat. Giat tinta ini termasuk elemen air. Air pada dasarnya lembut dan bisa mengumpulkan kekayaan serta berkah. Giat tinta sebesar ini, Maman, konsentrasi energi spiritual langit dan bumi, dan esensi matahari serta bulan. Hanya saja. Tuan Xiang, silakan utarakan isi hati Anda. Semua orang di sini adalah orang yang berakal. Anda begitu ragu-ragu. Mungkinkah Anda sedang mencemaskan sesuatu? Karena Tuan Sudari Ola Chunshan begitu tidak sabar, saya akan berhenti bertel-tel. Giat tinta ini adalah esensi dari energi spiritual langit dan bumi. Sayang sekali bahwa seseorang telah memurnikan aura jahat ke dalamnya. Di permukaan ia mengumpulkan kekayaan, namun kenyataannya ini mencuri umur Nenek Agung. Para junior keluarga Song ini benar-benar melakukan hal seperti itu? Ke dalam hadiah untuk Nenek Agung Song kembali terkontaminasi oleh energi yin pembunuh. Ini benar-benar keterlaluan. Bibi Jen, apakah perkataan Master yang benar? Apakah benar ada seseorang yang ingin mencelakai Nyonya Song? Tuan yang harap jaga ucapan Anda. Beberapa junior keluarga Song ini semuanya adalah keturunan langsung kami. Mereka selalu sangat berbakti kepada Nyonya Besar. Mereka tidak mungkin melakukan apapun untuk mencelakai Nyonya Besar. Benar, Song Xian dan Song Xiang. Mereka selalu menjadi yang paling berbakti kepada saya. Master, mungkinkah Anda salah? Nenek Agung masih merasa sangsi. Silakan lihat. Di sini benar-benar ada energi jahat. Astaga, bagaimana ini bisa terjadi? Seperti kata pepatah, kita bisa mengenal wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Beberapa kerabat muda Anda menginginkan kekayaan Anda dan telah bekerja melawan Anda secara diam-diam. Hal ini sudah biasa di antara keluarga besar. Namun, untunglah Tuan Xiang ada di sini hari ini. Jika tidak, itu akan menjadi. Terima kasih, Master. Jika Anda bisa menghilangkan energi jahat ini, saya pasti akan memberi Anda imbalan yang pantas. Untungnya energi jahat jenis ini adalah tingkatan yang paling rendah dan baru berada di kediaman keluarga Song dalam waktu singkat. Hari ini bertepatan dengan ulang tahun Nenek Agung. Saya secara khusus membawakan sebuah patung perunggu Taoti. Taoti dapat melahap segala hal, menaklukkan iblis dan melenyapkan setan, serta mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Selama benda ini dihormati dengan benar, ini adalah penawar yang sempurna untuk menangani energi jahat seperti ini. Bawa patung itu ke depan. Mohon terima pemberian ini, Nenek Agung. Terima kasih, Master Zhang. Luar biasa. Spektakuler. Benar-benar spektakuler. Saya telah bermeditasi terasing selama 1000 tahun. Dan baru saja keluar, saya menjumpai pemandangan yang begitu menghibur. Sungguh luar biasa. Su Miaojian, Anda lagi. Tuan Xiang telah bekerja tanpa lelah untuk membersihkan keluarga Song dari roh jahat. Sebagai teman keluarga Song, Anda seharusnya berterima kasih. Namun Anda berani memfitnahnya karena melakukan trip. Apa maksud Anda? Sesaat yang lalu di pintu masuk, Anda mengaku ahli dalam seni Dao. Sebagai praktisi Dao, bagaimana mungkin Anda tidak melihat energi jahat pada giok ini? Apakah karena Anda melihat bahwa saya mematahkan kutukan ini dan Anda merasa cemburu? Ini jelas merupakan perbuatan rahasia Anda sendiri. Giok ini pada mulanya sempurna, murni di dalamnya, tanpa satupun noda. Anda pasti telah mengetahui caranya. Cerita keluarga Song mempersembahkan giok ini dan memilih menggunakan ulang tahun Nenek Agung untuk mementaskan lelucon konyol ini. Saya heran mengapa beberapa saat lalu dia diam-diam menyembunyikan tangan kirinya di dalam lengan bajunya. Jati begitu. Kalian melontarkan tuduhan yang tidak berdasar. Nenek Agung, saya telah menempuh ribuan mil dari ibu kota kerajaan. Tidak menyangka tamu kehormatan keluarga Song bisa begitu kasar. Su Miaojian, Anda terus bersikeras bahwa sang tuan memasukkannya. Di mana bukti Anda? Jika Anda tidak punya bukti, Anda bersalah atas fitnah jahat. Tuan Xiang ini adalah ahli Feng Shui ternama dari ibu kota kerajaan. Ini, bagaimana mungkin dia melakukan hal sehina itu? Anda ingin bukti? Maka saya akan menunjukkannya kepada kalian. Bagaimana cermin Chen Songhai hancur sebelumnya.
Dan bagaimana Tuan Xiang? Secara diam-diam merapalkan mantra. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun teknik cermin air adalah seni kecil, ia telah merekam manuver supranatural Anda dengan jelas dan tidak salah lagi. Saya bertanya-tanya, apalagi yang ingin Anda katakan? Tidak. Mustahil. Saya tidak pernah membayangkan Tuan Yang yang terkenal di ibu kota sanggup melakukan hal seperti ini. Jadi Anda yang menggunakan ilmu sihir untuk memecahkan cermin lalu mencoba menjebak saya. Anda Tuan Yang berani menggunakan ilmu hitam di kediaman keluarga Song saya untuk menabur perselisihan di antara kerabat saya. Bibi Jen luar biasa. Dia menggunakan teknik cermin air ini terakhir kali untuk mengungkap pemalsuan Liu Wendong. Dan sekarang dia mengungkap Tuan Yang. Teknik cermin air tidak hanya dapat menelusuri masa lalu, tetapi juga mengungkapkan kebenaran. Kita berdua adalah kultivator, jadi pastilah Anda memahami prinsip ini. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Cermin itu hanyalah ilusi. Tuan Xiang adalah pria dengan kedudukan tinggi dan berbudi luhur. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Rekan kultivator, saya telah menghabiskan puluhan tahun bekerja keras dalam latihan saya, hanya untuk menyambung hidup. Kita sama-sama praktisi Dao. Mengapa Anda harus begitu kejam? Kejam, Tuan Xiang dan keluarga Wang menggunakan gelang pencuri keberuntungan kutukan darah untuk menguras keberuntungan Nona Song. Apa tanggapan Anda atas kejahatan itu? Gelang pencuri keberuntungan kutukan darah apal. Biar saya beritahu. Bicara omong kosong. Bisa berurusan dengan hukum. Saya tidak tahu. Saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Sejak pertama kali saya melihat Anda, saya sudah curiga. Mengapa seorang praktisi Dao membawa aura yang begitu berat dari darah jahat? Surga tanpa batas. Saya di bidang Feng Shui dan Geomansi, ramalan dan numerologi, serta mencari urat naga. Nona Song, izinkan saya meminjam gelang Anda. Biarkan saya melihatnya. Gelang inilah penyebabnya. Nona Song berkata, ini adalah pusaka keluarga Wang yang diberikan sebagai hadiah pernikahan. Konon membawa umur panjang. Saat Nona Song datang ke toko kami, seberkas kabut hitam tiba-tiba keluar dari gelang itu, mencoba mencelakainya. Jika bukan karena Bibi Jen, Nona Song pasti sudah tamat. Saya dengar istri pertama Wang Yang juga meninggal dalam kecelakaan. Saya bertanya-tanya, apakah itu ada hubungannya dengan gelang ini? Kebohongan yang tidak masuk akal. Mantan istri saya meninggal karena serangan jantung mendadaknya saat mendaki. Gelang ini hanyalah benda mati. Bagaimana mungkin benda ini mencelakai siapapun? Gelang ini terbuat dari giok yang direndam darah 9 orang mati tidak adil, memusatkan energi jahatnya. Pemakainya akan perlahan melemah dan akhirnya meninggal, dan juga akan menguras keberuntungan keluarga pemakainya. Wang Yang, seni jahat macam apa yang dimiliki keluarga Wang Anda? Anda benar-benar lancang. Nona Song. Wang Yang, saya sudah menyuruh orang menyelidiki kebenarannya. Saat itu, hadiah pernikahan yang Anda berikan kepada Nona Chien adalah gelang pencuri keberuntungan kutukan darah ini. Selain itu, pada hari dia meninggal, Andalah yang mengajaknya mendaki. Keluarga Wang yang keterlaluan. Metode kalian benar-benar kejam. Tidak heran keluarga Wang melesat dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata semua itu melalui ilmu hitam ini. Mencuri keberuntungan dari keluarga bangsawan lain. Gelang ini akan menyebabkan sesak dada dan napas pendek pada pemakainya. Dan perlahan-lahan membusuk. Anda tahu Nona Qian sedang melemah dan sengaja mengajaknya mendaki. Semua hanya agar dia mati mendadak di padang gurun, supaya Anda menelan kekayaan keluarga dia. Dan Anda, sebagai praktisi Dao, berlatih dalam energi baleful yang jahat, membantu orang jahat dalam keburukan mereka. Saya bertanya-tanya berapa banyak manusia tak berdosa yang telah Anda celakai. Dewi Agung mohon lihat kebenarannya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Itu semua ulah keluarga Wang. Keluarga Wang yang memaksa saya melakukannya. Anda bicara omong kosong. Tuan Xiang, Anda yang mengatakan menggunakan gelang pencuri keberuntungan kutukan darat untuk mencuri nasib keluarga terkemuka lainnya adalah rencana yang sempurna. Dan sekarang Anda menyalahkan keluarga saya. Nasib keluarga Wang Anda sudah lama layu. Berkatmu sudah habis. Keturunanmu kian menyusut. Ayahmu yang memohon padaku. Dan hanya karena itulah aku setuju. Jika bukan karena metode ini,
Keluarga Wang milikmu sudah lama punah. Hari itu, saya hanya sementara menyegel energi baleful di dalam gelang ini. Setiap utang ada debiturnya, setiap kesalahan ada pelakunya. Hari ini, saya akan membiarkan 9 roh pendendam ini menyelesaikan perhitungan dengan kalian. Karena kau tidak menunjukkan belas kasih. Jangan salahkan aku jika aku tidak punya hati. Aku telah menghabiskan puluhan tahun berkultivasi, menundukkan iblis dan membasmi roh jahat tak terhitung. Aku punya harta magis dari guruku. Meskipun kau memiliki kemampuan supranatural, apa yang bisa kau lakukan padaku? Hancur. Beberapa sisa roh pendendam yang kubunuh berani bermimpi untuk membalikan keadaan. Tuan Xiang benar-benar memiliki kemampuan seperti dewa. Begitu kita kembali, keluarga Wang pasti akan memberimu imbalan yang pantas. Bayaranmu akan dilipat gandakan. 3 kali lipat. Saya melihat teknik dan artefak yang Anda gunakan. Jelas milik garis keturunan Gunung Langshi. Sebagai murid Gunung Langshi, anggota jalan yang benar, Anda harus tahu aturan ketiga gerbang mendalam. Mereka yang menggunakan keahliannya untuk menipu hati akan menderita hukuman pemusnahan 5 guntur. Aturan kelima, mereka yang dengan kejam membantai orang tak berdosa akan menderita bencana karena jiwa dicabut dan roh dimurnikan. Hari ini, saya akan bertindak atas nama sekte Anda untuk menyingkirkan yang tidak layak. Yin mendalam memanggil bulan. Kekosongan agung meminjam cahaya. 9 neteru warut mematuhi perintah saya. Hancurkan ilusi dan ungkapkan kebenaran. Sekarang. Mustahil. Jimat Taiji Surgawi Azur ini adalah harta pelindung berharga yang ditinggalkan guruku untukku. Guruku, yang kekuatannya mencapai surga, telah lama naik ke alam surgawi. Kau. Siapa sebenarnya kau? Siapa saya tidaklah penting. Yang terpenting adalah dosa-dosa yang telah Anda perbuat harus dibayar dengan darah. Xiang, Tuan Xiang, lakukan sesuatu. Aku tidak ingin mati. Tapi wujudkan rohmu dan berikan aku kekuatanmu. Dari segala hal di langit dan bumi, tidak ada yang tidak bisa ditelannya. Telan. Ini adalah bayangan dari binatang suci kuno. Meskipun kekuatannya hanya 1/10 dari bentuk aslinya, itu masih cukup untuk menghancurkan kultivator biasa. Terakhir kali aku melihat bayangan kuno, sudah seabad yang lalu. Bayangan binatang ilahi yang ada di seluruh Dacia bisa dihitung dengan jari. Konon, itu adalah artefak sekali pakai. Tidak disangka dia menyia-nyiakannya di sini. Telan. Kalian. Karena melihat binatang suci dalam bentuk asli, hidupmu tidak disia-siakan. Semua orang di kediaman Son hari ini harus mati. Kalian semua masuklah ke neraka. Segera lindungi Matriarch. Dewa Agung. Di antara mereka yang harus mati, aku tidak termasukkan. Tapi yang korup merasa dirinya layak disebut sebagai binatang ilahi. Apakah itu Toti atau bukan? Kau akan tahu setelah mencobanya. Toti telanlah langit. Kebencian mengambil bentuk. Semua roh patuhi perintahku. Menelan jiwa dan mencabut nyawa. Roh jahat rendahan. Apa yang bisa Anda lakukan terhadap saya? 1000 tahun yang lalu, bahkan wujud asli Anda tidak berani bertindak lancang di hadapan saya. Bibi Jen hati-hati. Kekosongan mewujudkan kehidupan. Yen misterius menekan kejahatan. Bayang-bayang teratai memurnikan dunia. Semua hukum hancur. Tunduk. Ini adalah formasi penakluk iblis 9 kebenaran yang tercatat dalam sutra teratai kekosongan. Astaga. Konon formasi ini telah hilang selama 500 tahun. Dewa Agung. Apakah Anda baik-baik saja Dewa Agung? Sisa roh Toti. Kusempurnakan selama 10 tahun dengan pengorbanan darah, mampu melepaskan sepertiga kekuatan dari wujud asli binatang suci tersebut. Namun kau menghancurkannya dengan begitu mudah. Jalan-jalan jahat dan sesat tidak akan pernah bisa melawan jalan kebenaran. Begitulah keadaannya 1000 tahun yang lalu, dan akan tetap demikian 1000 tahun mendatang. Pergilah. Selesaikan utang karmamu. Tidak. Kau tidak bisa melakukan ini padaku.
Guruku tidak akan membiarkanmu lolos. Mereka yang seharusnya tidak lagi menetap di dunia ini, namun bersikeras menentang langit untuk bertahan hidup dengan paksa merampas umur yang panjang. Setelah melakukan banyak perbuatan jahat, namun masih mampu bertahan hingga kini. Menjadi abu kembali menjadi abu, menjadi debu kembali menjadi debu. Sekarang, keadilan yang menjadi hakmu di dunia fana, saya telah mengambilnya kembali untukmu. Biarkan keluh kesahmu sirna. Segeralah masuk ke dalam siklus reinkarnasi. Jangan menoleh ke belakang di jalan menuju mata air kuning. Semoga lahir di keluarga baik di kehidupan berikutnya. Apa maksud kalian dengan ini? Wanita tua ini buta terhadap kebenaran. Kekuatan sang immortal tinggi benar-benar melawan takdir langit dengan tamu-tamu jahat yang datang hari ini. Jika bukan karena sang immortal tinggi di sini, seluruh klan Song pasti akan menemui malapetaka. Pendeta Abadi Su telah menyelamatkan saya dari situasi sulit berkali-kali. Kebaikan dan kebajikan pendeta Abadi Su, Song Yu tidak akan pernah melupakannya. Mustahil untuk dibalas dalam kehidupan ini. Sejak hari ini, seluruh keluarga Song bersumpah untuk mengikuti arahan pendeta Abadi Su untuk melalui api dan air, dan tidak akan pernah surut. Li telah melintasi dunia seni bela diri selama puluhan tahun, dan bangga karena dianggap berpengetahuan luas. Tapi sekarang, menyaksikan Dewi Agung menaklukkan iblis dan membasmi roh jahat, menjunjung jalan kebenaran dan membersihkan kejahatan, saya akhirnya menyadari apa arti sebenarnya dari menentang surga. Li telah menjalani separuh hidup hanya untuk menyadari bahwa saya hanyalah katak dalam tempurung. Atas rahmat Dewi Agung yang menyelamatkanku, klan Li akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk membalas budi Anda. Klan Sai saya berharap untuk menghormati sang kultivator abadi turun-temurun. Setiap tahun 10.000 tael emas. Ini bukan janji kosong mengenai masalah sepele. Saya tidak akan pernah berani menyusahkan pendeta abadi. Saya hanya meminta agar pendeta abadi, saat keluarga saya menghadapi krisis hidup dan mati, berkenan menunjukkan belas kasih. Tidak buruk sayang. Masalah bisnis dermaga keluarga Song yang Anda rebut itu satu hal. Saya membiarkannya begitu saja. Namun sekarang, Anda bahkan berani mengincar pendeta abadi. Master Su, keluarga Song berharap dapat melayani Anda selama turun-temurun. Setiap tahun mempersembahkan kepada Anda 200.000 tael emas. Dan untuk Ola Chunchen Anda, mengumpulkan harta langka dan luar biasa dari seluruh dunia. Apapun yang dibutuhkan pendeta abadi, keluarga Song tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mendapatkannya. Bibi Jen memiliki kemampuan luar biasa. Terima kasih Bibi Jen, karena telah menyelamatkan Suwan. Setiap kali kami menghadapi bahaya, Bibi Jenlah yang berdiri di depan kami. Meskipun Su Xiao adalah keturunan Anda, saya tidak bisa melindungi diri sendiri. Saya benar-benar tidak berguna. Bangkitlah. Kalian tidak perlu melakukan sujud yang begitu agung. Pertemuan kita hari ini, semuanya telah digariskan oleh takdir. Menundukkan iblis dan melenyapkan setan adalah sifat alami setiap kultivator. Saya terbiasa hidup sebagai jiwa yang bebas. Saya tidak bisa menerima persembahan dupa. Kebaikan kalian, saya terima dengan penuh rasa syukur. Suwan, Su Xiao. Nyonya Song, ini adalah hadiah ucapan selamat kecil dari Ola Chunxian kami untuk Anda. Di dalamnya terdapat 18 biji teratai 1000 tahun. Semuanya dipanen dari kolam Gyok Kunlun. Masing-masing diresapi dengan energi spiritual langit dan bumi. Biji-biji ini dapat memperpanjang umur dan memastikan kedamaian serta kemakmuran keluarga Song. Pendeta abadi memiliki pandangan ilahi yang jauh ke depan. Nenek sudah menyukai bunga teratai sejak kecil. Saat saya membeli itu, vas keramik Jun teratai untuknya. Itu untuk memenuhi seleranya. Kehadiran sang immortal tinggi di perjamuan ulang tahun saya yang sederhana ini telah membawa kehormatan besar bagi keluarga Song. Dan sekarang, Anda telah menyelamatkan seluruh klan Song saya dari bencana. Hadiah yang begitu berharga dari sang immortal tinggi. Saya benar-benar merasa tidak layak menerimanya. Nyonya, ini hanyalah tanda terima kasih kecil. Dari Ola Chunxian kami, Anda berbudi luhur dan terhormat, dengan berkat yang mendalam. Ini sangat cocok dengan niat murni biji teratai ini. Anda adalah. Saya melihat Anda di potret di Ola Chunxian. Jadi benar-benar Anda sang immortal tinggi. The film was translated Dulu, and leluhur narrated by keluarga Song saya Media. sedang menderita kelaparan dan melarikan diri ke kota Guyun, telah terdesak hingga ke sudut. Sang immortal pun muncul, bak seorang penyelamat.
Jika bukan karena emas yang Anda anugerahkan kepada mereka, dan petunjuk Anda bagi leluhur saya, untuk mencari penghidupan di Luoyan, bagaimana mungkin keluarga Song bisa berada di posisinya saat ini? Saya telah menghafal catatan kebajikan leluhur Song sejak kecil. Bahkan kini diolah leluhur keluarga Song. Potret Anda masih dipuja dengan dupa yang dibakar setiap hari. Namun saya tidak pernah membayangkan. Saya gagal mengenali seorang immortal sejati. Saya benar-benar buta. Nyonya, Anda terlalu baik. Leluhur Anda sangatlah terampil. Mereka ditakdirkan untuk bersinar. Saya hanya mengikuti takdir. Saya tidak bisa menerima pemberian yang begitu agung. Sekarang, setelah urusan di sini selesai, Miao Xian dan kedua junior ini akan pamit. Jangan bergerak. Jaga tanganmu tetap lurus. Berkuda-kuda dengan kuat. Bibi Jen, saya benar-benar tidak sanggup lagi. Ini jauh lebih melelahkan daripada mata pelajaran olahraga di universitas. Serius, siapa yang memulai pelatihan seseorang dengan membuat mereka menahan kuda-kuda selama 1 jam? Ini bukan pelatihan. Ini penyiksaan sederhana saja. Jika kalian bahkan tidak bisa menanggung kesulitan sebanyak ini, bagaimana kalian akan menghadapi musuh kuat di masa depan? Orang-orang zaman dahulu terbiasa berlatih bela diri saat cahaya fajar pertama. Garis keturunan kitab Yin saya paling baik dipraktikkan saat cahaya bulan berada di puncaknya. Kalian berdua, pejamkan mata dan fokuslah. Hembuskan napas seperti ulat sutra yang memintal sutranya. Dan tarik napas seperti paus besar yang minum dari lautan. Cobalah untuk merasakan kekuatan cahaya bulan. Bibi Jen, saya bisa merasakan kekuatan cahaya bulan. Saya juga. Semuanya. Benda ini adalah vas asli zaman dinasti Yuan periode Jijiang, bermotif naga biru putih. Di siaran hari ini, harganya tidak akan 80 juta dan tidak akan 8 juta. Harganya 888.888. Anda bisa membawanya pulang sekarang. Pelanggan yang memesan hari ini akan menerima tatakan kayu cendana yang halus. Ola Chunsen benar-benar hanya memiliki produk yang bagus. Nona Sai, ini terlalu mahal. Anda tidak perlu melakukannya. Aku akan mengambil vas ini. Jangan ada yang merebutnya dariku. Terima kasih banyak Tuan Li. Bibi Jen, itu luar biasa. Dengan adanya Anda di sini, kita mendapatkan banyak uang bulan ini. Uang sewa bulan depan akhirnya bisa tertutupi. Salah satunya adalah penjual via Livestrium. Dan yang lainnya mengelola keuangan. Kalian berdua sama-sama berjasa. Kita berdua tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Jika bukan karena Anda, kita bahkan tidak akan mampu membayar uang sewa bulan depan. Itu benar. Tadi pagi, Nona Sang mengirimkan banyak barang. Mengapa Anda mengembalikan semuanya? Membantu mereka tidak pernah tentang uang. Kekayaan itu mudah didapat. Tetapi ikatan karma itu sulit ditemukan. Segala sesuatu di dunia ini muncul dari satu ikatan takdir itu. Bertemu dengan keturunan keluarga Song hari ini adalah ikatan yang telah ditakdirkan di kehidupan masa lalu. Bagaimana mungkin saya tidak membantu mereka dalam perjalanan ini? Siapa Su Miaoxian? Kita kedatangan tamu. Kudengar. Ada seseorang di sini yang bernama Su Miaoxian. Keluar sekarang. Siapa Su Miaoxian? Lancang. Apa nama Bibi Jen pantas diucapkan oleh mulutmu? Dasar gadis kecil. Merasa hebat ya? Jangan menolak minuman hanya untuk dipaksa meminum hukuman. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Aku lihat kau punya kemampuan. Jika aku tidak menghabisimu hari ini, namaku bukan Sun. Tangkap dia. Karena Anda sudah tiba. Bos Chen, kenapa bersembunyi seperti tikus? Mengirim semut-semut ini untuk membereskan masalah bagi Anda. Apa Anda kira Ola Chunxian tak punya pertahanan? Seperti dugaan saya, Master Su. Ramalan Anda benar-benar ilahi.
Chen Songhai, kenapa Anda lagi? Chen Songhai, Anda membawa sekelompok preman untuk membuat keributan di Aula Chunshin saya. Apa sebenarnya niat Anda? Saya selalu merasa bahwa saya Chen tidak pernah menyinggung Anda sekalian. Namun Anda Master Su. Berulang kali, Anda telah menyabotas bisnis pavilion harta saya. Anda bahkan menghina saya dan putra saya. Di perjamuan ulang tahun keluarga Son, yang membuat saya kehilangan muka. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa masalah ini akan berakhir begitu saja, bukan? Lalu bagaimana Anda berencana untuk menyelesaikan ini? Sederhana. Bibi Jen, hati-hati. Saya pikir dia membawa pistol. Hampir saja aku mati ketakutan. 5 hari dari sekarang adalah waktu lelang bawah tanah Dacia yang akan diadakan di Luochen. Pada saat itu para ahli barang antik dari segala penjuru dan berbagai firma barang antik akan hadir. Aturan kali ini cukup unik. Tidak akan ada sesi pratayang. Semuanya bergantung pada ketajaman mata masing-masing. Setiap barang lelang akan ditawar di tempat dan dinilai oleh para pakar. Semuanya hanya perlu modal awal. Siapapun yang bisa memutarnya paling banyak akan menerima hadiah 1 miliar. Dan kali ini saya bermaksud menggunakan 25 cabang pavilion harta saya sebagai jaminan untuk menantang Anda Aula Chunshin ke duel perjudian. Yang kalah akan mundur dari dunia barang antik selamanya. Master Su, apakah Anda berani menerima? Mengapa kami harus mendengarkan Anda? Tentu saja tidak. Baik. Saya menerima duel taruhan Anda. Master Su memang murah hati. Tapi bicara itu mudah. Ini adalah perjanjiannya. Silakan dilihat Master Su. Silakan. Ini undangan Anda. 5 hari dari sekarang, saya akan menunggu Anda di lelang bawah tanah. Undangan. Mari kita The pergi. film was translated and narrated by M Media. Bibi Jen, mengapa Bibi menyetujui tawarannya? Chan Songhai ini jelas sudah datang dengan persiapan matang. Ini jelas sebuah jebakan yang ditujukan pada Aula Chunshin kami. Karena dia ingin bermain, kita akan bermain dengan taruhan tinggi. Ayo pergi. Saatnya kita duduk. Perlangan bawah tanah Dacia. Master Su, sesuai dengan aturan lelang ini, Anda harus membayar deposit jaminan di muka dengan minimum 5 juta. Berapa banyak modal yang tersedia yang kita miliki di rekening dengan uang yang diberikan Nona Sang terakhir kali, ditambah pendapatan dari siaran langsung kita baru-baru ini. Jumlahnya sekitar 150 juta. Depositkan semuanya. Bibi Jen, jika kita menyetorkan semuanya, saldo di Aula Chunshin tidak akan tersisa apa-apa. Apakah Anda pikir saya akan melakukan sesuatu yang tidak saya yakini? Langit di atas bumi di bawah. Hexagram Tai. Pertanda keberuntungan besar. Suan. Dasar pelit kecil. Kapan Bibi Jen pernah melakukan sesuatu tanpa merasa yakin? Lagi pula, jika kita benar-benar kehilangan segalanya, saya akan pergi dengan Anda untuk mengamen di jalanan. Baiklah. Semuanya sudah ditransfer. Master Su, ini nomor tag Anda. Harap simpan nomor 355 dengan aman. Angka yang bagus. 3 bakat dan 5 konstanta. Selaras sempurna dengan jalan surga. Master Su, saya penasaran berapa banyak uang jaminan yang Anda bayarkan.
Saya dengar bahwa ada banyak harta di lelang ini. Dan setiap barang membutuhkan setidaknya 5 juta. Masalah kami membayar itu bukan urusan Anda. Tepat sekali. Tuan Chen, bagaimana Anda akan membayar deposit jaminan Anda? Saya memiliki 500 juta di kartu ini. Dan kata sandinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika itu belum cukup, konglomerat keluarga Master Tanaka bisa menambahkan uang jaminan untuk saya kapan saja. Ini nomor tag Anda. Harap simpan nomor 888 dengan aman. 888. Semoga makmur selamanya. Pertanda yang sangat baik. Kenapa nomor kita 355? Sedangkan mereka dapat 888. Seharusnya itu diberikan secara berurutan. Itu benar. Ini sungguh tidak adil. Tuan Chen adalah VIP dari kamar dagang bawah tanah kita. Tak masalah. Lelang adalah ujian atas ketajaman mata seseorang. Kita akan segera melihatnya. Siapa yang punya mata, jeli menemukan permata sejati. Hadirin sekalian. Lelang bawah tanah Dacia ke-50. Kini dimulai. Saya datang dengan persiapan matang kali ini. Saya telah membawa dana yang cukup untuk deposit keamanan sebesar 200 juta. Kawan, Anda jelas tidak tahu seberapa besar skala acara ini. Anda lihat itu, di sana itu, kepala Group Shoy. 200 juta Anda mungkin tidak akan cukup. Aturan lelang ini tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Deposit keamanan minimum adalah 5 juta, tanpa batas atas. Setelah lelang selesai, semua barang lelang akan ditaksir oleh ahli di tempat. Peserta dengan laba atas modal tertinggi akan memenangkan hadiah 1 miliar secara eksklusif untuk merayakan hari jadi ke-50 lelang bawah tanah ini. Kami menambahkan acara khusus berisiko tinggi. Perjudian giok. Judi giok, sebagaimana tercatat dalam Yuan Chi. Jika giok tidak dipotong, nilainya tetap tidak diketahui. Seni judi giok telah diwariskan selama ribuan tahun. Batu sederhana ini menyimpan seni alam selama ribuan tahun. Menarik. Hadirin sekalian, mari kita beri tepuk tangan untuk menyambut Master Huang Peiying. Master Huan. Ini adalah Master Huang Peiying. Master Huan, Ketua Kehormatan Seumur Hidup Asosiasi Taksiran Perhiasan dan konsultan utama untuk lelang giok Sotheby. Untuk lelang ini, semua batu mentah kita akan dipotong di tempat dan ditaksir oleh Master Huang secara langsung. Mereka bahkan berhasil membawa Master Huang. Sepertinya, kita datang ke tempat yang tepat. Sepertinya, pihak penyelenggara benar-benar tidak tanggung-tanggung kali ini. Kudengar Master Huang hanya menghadiri pelelangan Sotheby dan tidak pernah muncul di pelelangan lain. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, barang ini adalah barang lelang pertama pada acara hari ini. Batu mentah yang didatangkan dari Myanmar. Sesuai aturan lama, hanya boleh dilihat dari kejauhan, tidak boleh disentuh. Harga pembukaan 500.000. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000. Master Tanaka, bagaimana pendapat Anda tentang batu ini? Serahkan pada saya. Seni taksiran Jepang dapat mengungkap kebenaran dari segala hal. Kalau begitu saya mengandalkan Anda, Master. Anda lihat itu. Itu adalah lensa taksiran pusaka keluarga Tanaka. Keterampilan taksiran yang sejati. Tidak memerlukan alat eksternal seperti itu. 600.000. 700.000. Bibi Jen, apakah kita benar-benar tidak akan berpartisipasi dalam penawaran? Kualitas batu mentah itu benar-benar. Kami tidak ikut serta. 900.000. 1 juta. Guratan seperti sisik ular dan pola berliku. Bintik lumut dengan rona warna musim semi. Jangan tertipu oleh tampilan luarnya yang polos. Di dalamnya tersimpan dunia yang tersembunyi. Ini pasti akan menghasilkan giok es kualitas tinggi. Atau bahkan mungkin 1.100.000. 1.800.000. Saya menawar 1.800.000.
1.800.000. Ada tawaran lebih tinggi. 1.800.000 untuk pertama kalinya. 1.800.000 untuk kedua kalinya. 1.800.000 untuk ketiga kalinya. Terjual. Selamat kepada penawar 888. Anda telah mendapatkan barang lelang pertama kita. Baiklah, kita lanjutkan. Kita akan memotong batu ini di tempat. Batu mentah ini. Potong. Potong sekarang. Biarkan mereka melihat. Seperti apa? Giok es kualitas tinggi yang sebenarnya. Es kualitas tinggi. Tidak mungkin. Selama 20 tahun, pengalaman saya dalam perjudian giok. Batu dengan kulit seperti ini. Beruntung jika hanya menghasilkan varietas lilin. Nilainya sama sekali tidak lebih dari 1.500.000. Dan mereka menyebutnya es kualitas tinggi. Delusi. Xu Xiao, menurutmu bagaimana? Jangan bicara, lihat hasilnya. Master Huan, pembawa acara, pemotongan selesai. Para tamu kehormatan, pemotongan batu mentah pertama telah selesai. Jadi, bisakah asisten lelang meletakkan batu tersebut di meja depan, agar Master Huan dapat melakukan taksiran di tempat? Apa? Benarkah itu giok es tingkat tinggi? Ini tidak mungkin. Ini, bagaimana mungkin batu dengan kulit seperti ini bisa menghasilkan giok kualitas es? Sudah saya katakan, seseorang yang bahkan tidak berani menghadiri pelelangan masih layak disebut sebagai master. Anda. Bos Chen, Film was translated Anda terlalu tidak and sabaran. narrated by Di rumah Emilia. lelang. Ini bukan soal kejayaan sesaat, melainkan soal imbal hasil investasi akhir. Master Tanaka, terima kasih kepada Anda. Kecemerlangan teknik taksiran Jepang bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang awam. Ya. Bagus. Master Huang, silakan ditaksir. Ini adalah giok klasik. Giok es tinggi lubang lama. Kilau seperti kacanya terlihat jelas. Teksturnya halus dan matang. Namun ada sedikit kekeruhan. Ada sedikit kekeruhan. Translusensinya sedalam 3 inci. Sayangnya, ada retakan punggung yang melintang di bagian inti. Nilai pasarnya sekitar 5 juta. 5 juta? Itu berarti dengan modal saya sebesar 1.800.000. Dalam sekejap mata, uang saya telah berlipat ganda lebih dari 2 kali. Tepat sekali. Tingkat pengembalian Tuan Chen saat ini menempati peringkat pertama. Tingkatnya meningkat 2,7 kali lipat. Saya ingatkan sekali lagi kepada semuanya. Di akhir acara ini, siapapun yang memiliki tingkat pengembalian tertinggi akan memenangkan hadiah utama sebesar 1 miliar secara eksklusif. Master Tanaka, jika saya memenangkan 1 miliar ini, saya akan membaginya 2 dengan Anda. Saya akan melakukan yang terbaik. Bagus, selanjutnya batu mentah kedua. Ini adalah batu mentah pasir hitam. Dari tambang lama Mogang di Myanmar, pada pelelangan umum tahun lalu. Batu serupa menghasilkan sepotong giok hijau kekaisaran senilai 300 juta. Tawaran awal adalah 10 juta. Setiap tawaran harus setidaknya 2 juta lebih tinggi. Penawaran dimulai sekarang. 12 juta. 14 juta. 18 juta. Terlihat begitu biasa saja. Bibi Jen, batu ini, apakah benar bisa mengandung giok hijau kekaisaran? Apakah itu berhasil atau tidak? Kita baru akan tahu setelah dipotong. Master Tanaka, bisakah ini benar-benar menghasilkan hijau kekaisaran? Jika benar-benar berhasil, maka kita akan mendulang emas. 25 juta. 27 juta. 30 juta. Jika ini benar-benar hijau kekaisaran. 35 juta. 40 juta. 42 juta. Saya menawar 42 juta. Sepertinya semua orang di sini bertekad untuk memiliki batu mentah ini. 50 juta.
Menghabiskan The film was 50 juta translated untuk berjudi and pada sebuah narrated batu. by M. Media. Mereka sudah gila. Sungguh. 50 juta bisa membeli rumah di pusat kota. Penawar 888 menawar 50 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Bibi Jen, apakah kita tidak menawar lagi? Seni judi giok. Bukan soal persaingan impulsif. Hadiah 1 miliar adalah permainan pengali. Baja yang bagus harus selalu disimpan untuk bagian yang paling tajam. 50 juta untuk yang pertama. 50 juta untuk yang kedua. 50 juta untuk yang ketiga. Terjual. Selamat kepada penawar 888 karena telah memenangkan barang lelang kedua. Mari kita lihat siapa lagi yang akan menghabiskan 50 juta untuk sebuah batu. Tuan Chen dari Pavilion Harta benar-benar sekaya dan seberani yang mereka katakan. Hoser, potong batu ini sekarang. Saya ingin menunjukkan kepada mereka siapa yang benar-benar memiliki mata untuk kualitas. Ya, asisten lelang. Tolong potong batu mentah ini. Ini benar-benar hijau kekaisaran. Seperti kata orang bijak zaman dahulu. Sentuhan hijau bernilai 10.000 emas. Tuan Chen, Anda telah mendapatkan keberuntungan besar. Keberuntungannya terlalu bagus. Dengan urat hijau kekaisaran ini, bahkan jika kita mengukirnya menjadi manik-manik, masing-masing akan bernilai lebih dari 1 juta. Master Huan, tunggu apa lagi? Cepat lakukan taksiran. Tunjukkan pada mereka apa yang dilihat oleh seorang ahli sejati. Sepertinya Tuan Chen tidak terhentikan hari ini. 2 blok batu berturut-turut mengungkapkan barang-barang kelas atas. Dia memiliki peluang besar untuk memenangkan hadiah 1 miliar hari ini. Sekarang Master Huang mohon berikan taksiran Anda. Material giok yang diekstraksi dari batu pasir hitam tambang tua ini sungguh langka. Ini telah menghasilkan giok putih lemak kambing. Kualitas gioknya telah mencapai tingkat kristal es dan salju. Teksturnya halus. Ini benar-benar barang kelas atas. Dalam perdagangan giok ada pepatah. Lebih baik membeli segores hijau daripada segumpal putih. Goresan hijau kekaisaran di tengah ini bahkan lebih berharga. Dalam giok hijau adalah raja. Meskipun hijau ini hanya kelas primer, jika diukir menjadi manik-manik, setiap butirnya akan bernilai lebih dari 5 juta. Tuan Chen benar-benar bisa dikatakan memiliki harta karun bernilai luar biasa. Seharga lebih dari 1 kota. Master Huan, menurut pendapat Anda, berapa nilai potongan ini? Bulan lalu, di Myanmar, sebuah potongan yang hanya 2/3 dari ukuran ini, giok hijau dasar putih, terjual dengan harga fantastis 80 juta. Dan yang satu ini, kualitas batu wuxia hitam tambang tua ini 4 tingkat lebih unggul daripada potongan hijau dengan dasar putih itu. Estimasi konservatif adalah lebih dari 100 juta. 100 juta. Apel. 100 juta. Seandainya saya bertahan sedikit lebih lama, hijau kekaisaran ini pasti menjadi milik saya. Sepertinya, hadiah 1 miliar ini adalah milik saya. The film was translated Mari and kita lihat narrated bagaimana by Anda M. semua Media. bersaing dengan saya sekarang. Jika saya ingat dengan benar, lelang ini dinilai berdasarkan tingkat pengembalian pokok. Itu standarnya. Bos Chen, bukankah Anda merayakannya terlalu dini? Bos Ken, lelang pertama Anda hari ini menghasilkan pengembalian 2,7 kali lipat dari modal Anda. Dan yang kedua menghasilkan pengembalian 2 kali lipat. Secara keseluruhan, meningkat lebih dari 4 kali lipat. Saat ini memegang posisi teratas. Para tamu Anda perlu meningkatkan usaha. Selanjutnya adalah barang lelang ketiga. Sebuah batu mentah. Mengapa batu ketiga ini terlihat begitu kecil? Pembawa acara dari mana asal batu mentah ini? Asal tidak diketahui. Kulitnya kasar, warnanya kuning. Sekali lihat saja Anda tahu itu tidak bagus. Batu mentah ketiga ini memiliki tawaran awal 5 juta.
dengan kelipatan minimum 500.000. Penawaran dimulai sekarang. 2 batu pertama adalah kelas atas. Tapi yang ketiga ini, saya pikir ini jelas penipuan. Master Tanaka. Coba lihat batu kecil ini. Ini hanyalah bongkahan sampah. Tidak bernilai. Jika tidak ada yang menawar dalam 3 menit, barang ini tidak akan terjual. Bibijan, kita. 5 juta. Nomor 355 sedang dalam hitungan mundur terakhir. Tawaran 5 juta. Selamat kepada nomor 355 karena memenangkan barang lelang ketiga. 5 juta untuk kerikil kecil. Master Su tentu memiliki bakat yang luar biasa. Batu ini bahkan tidak sebesar kepalan tanganku. Kulitnya tebal. Bagi saya ini terlihat seperti kerugian total. Bibijan, apakah batu ini benar-benar bisa berisi sesuatu yang berharga? Terlihat begitu biasa saja. Seringkali batu yang paling tidak mencolok adalah batu yang menyimpan harta karun tersembunyi. Percayalah pada Bibijan. Bibijan punya alasannya sendiri melakukan ini. Baiklah. Asisten lelang tolong belah batu mentah ini. Apa? Ini sebenarnya adalah mutiara di dalam kerang. Ini adalah bulan kerudung zamrud. Hijau kekaisaran. Yang terbaik dari yang terbaik. Hijau kekaisaran lagi. Bibijan, lihat. Bibijan, apa arti dari mutiara di dalam kerang? Dan bulan kerudung zamrud. Mutiara di dalam kerang merujuk pada batu mentah tertentu yang tampak kasar di luar, namun mengandung semesta di dalamnya. Bulan kerudung zamrud merujuk pada urat hijau kekaisaran kualitas terbaik selama miliaran tahun untuk memanifestasikan sekelumit esensi langit dan bumi. Terakhir kali bulan kerudung zamrud muncul adalah 1000 tahun yang lalu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan hidup untuk menyaksikan keajaiban ini. Saya tidak menyesal dalam hidup ini. Master Tanaka, bukankah Anda mengatakan batu ini tidak lain hanyalah sampah? Saya tidak sepenuhnya menerapkan keahlian taksiran saya. Itu hanyalah kehilafan dalam penilaian. Para tamu terhormat, lelang hari ini pasti akan tercatat dalam sejarah. 3 batu dibuka berturut-turut. 3 harta langka terungkap satu demi satu. Potongan ini khususnya adalah mutiara di dalam kerang yang sejati. Bulan kerudung zamrud. Sekarang saya mengundang Master Huan untuk menetapkan harga batu mentah ini. Mutiara di dalam kerang ini, bulan kerudung zamrud, layak mendapatkan pujian yang tercatat dalam katalog Jioksuanye Kaisar Huizong, Senci Tanah, Senci Emas. Sari Jiok itu adalah harta medis untuk umur panjang yang didambakan para kaisar sepanjang sejarah. Legenda mengatakan bahwa Qin Shi Huang mengirim Cifu ke lautan untuk mencari ramuan kehidupan, dan di antara harta karun itu adalah Sari Jiok ini. Harta spiritual langit dan bumi yang demikian. Nilainya tak terukur. Hadirin yang terhormat, kompetisi ini terdiri dari 2 putaran, dengan batas waktu 30 menit untuk masing-masing putaran. Semua barang antik yang digunakan untuk kompetisi disediakan oleh pihak rumah lelang. Membedakan yang asli dari yang palsu sepenuhnya bergantung pada mata masing-masing. Putaran pertama kompetisi taksiran dimulai sekarang. Pembakar dupa 3 kaki glasir retak es biru langit. Glasirnya seperti langit setelah hujan. Dan pola retak esnya seperti sayap tonggeret. Benda ini adalah peninggalan keramik Ru dinasti Song. Benar. Vas. Vas berputar 6 mal Pleasant. Diproduksi pada masa pemerintahan Yeongsan dari dinasti Qing Agung. Dengan tanda segel 6 karakter dalam warna biru dan putih. Warnanya hidup, keahliannya sangat indah, dan ukirannya tampak nyata. Ini seharusnya adalah mahakarya. Pesanan dari Balai Kekaisaran. Benar. Cermin perunggu dinasti Han Timur dengan pola kuda laut dan anggur. Patina lak hitamnya halus dan tebal.
Karat tembaganya berlapis dan jelas, dan menampilkan keahlian perak Persia di kedua sisinya. Ini adalah benda kekaisaran dari Istana Weiyan. Benar. Ketajaman mata Bos Che sungguh luar biasa. Beliau bahkan bisa menentukan penanggalan lak hitam dinasti Han hanya dalam sekali lihat. Xu Xiao, kamu harus berusaha lebih keras jika kamu kalah. 500 juta akan melayang. Tempat puas kayu cendana jelaga pinus dinasti Ming menampilkan ukiran jaring laba-laba yang halus. Dengan kilau sehangat jiok, terautentikasi sebagai barang asli. Benar. Ini adalah vas plum dengan glasir biru pengorbanan. Glasirnya sekaya dan sehalus krim, dengan retakan alami yang indah. Badan porselennya sempurna, mahakarya dari dinasti Tang Jaya. Dan benda ini adalah cangkir lampu malam dari tanduk badak dinasti Sam Utara. Berbentuk seperti bulan terang, dengan warna kuning ambar. Benar-benar harta karun yang langka. Benar. 13 menit telah berlalu. Skor saat ini adalah Aula Chunjan 2 keping, Pavilion Harta 4 keping. Batu tinta bulan lubang tua Duansi dinasti Yuan. Terasa berat di tangan. Tunggu. Ada yang salah dengan batu tinta ini. Residu tinta yang tertinggal di batu tinta ini menggunakan tinta jelaga pinus. Dengan formula yang mengandung lem ikan, ada bau amis sama, dan selama dinasti Yuan. Teknologi pembuatan tinta semacam itu benar-benar tidak ada. Melihat pola bagaimana tinta meresap masuk, ini jelas sebuah reproduksi dari era Guangxu dinasti Qing. Anda berani mempertanyakan koleksi rumah lelang ini? Gadis muda yang lancang. Tinta ini memang barang tiruan. Benar. Buddha duduk perunggu sepuh dinasti Tang. Pengait ikat pinggang giok putih periode negara berperang. Mangkuk ukir glasir putih keramik Jing dinasti Song Utara. Benar. Dinasti Yuan. Kotak pernis merah bermotif nagel. Gulungan sutra burung dan bunga dinasti Sang Selatan. Bejana persegi perunggu Toti dinasti Shang ini. Jiuklingzi Rui ukir gaya dinasti Qing. 3 detik tersisa. Periode Xuande. Piring besar biru putih motif naga dan lat. Benar. Waktu habis. Kita bisa melihat situasi selama taksiran sangatlah intens. Hasil putaran pertama antara Aula Chunsen dan Pavilion Harta. Hasilnya seri 10 barang masing-masing. Itu luar biasa. Xu Xiao bisa mengimbangi rubah tua Chen Songhai itu. Ya ampun. Bos Chen sudah berdagang barang antik selama 30 tahun. Dan justru dipaksa berakhir seri oleh gadis muda seperti dia. Dari mana gadis ini berasal? Mungkinkah bahwa dia adalah keturunan dari keluarga pertapa? Benar-benar generasi muda yang tangguh. Bolehkah saya bertanya siapa guru Anda, Nona? Saya telah belajar menaksir barang antik bersama keluarga sejak kecil. Dan baru-baru ini saya menjual barang antik melalui siaran langsung. Bibi Jen telah mengajari saya banyak sekali pengetahuan taksiran. Terima kasih banyak kepada Bibi Jen karena telah membimbing saya. Segeralah bangun. Tidak perlu formalitas seperti itu. Saya hanya memberi Anda sedikit bimbingan. Itu adalah bakat alami Anda sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Master Tanaka. Sisanya bergantung pada Anda. Putaran kedua kompetisi taksiran akan berlangsung antara Master Su dari Aula Chunsen dan T.N. Tanaka yang dikenal sebagai mata dewa Jepang. Master Su baru saja mempersembahkan sepotong giok kelas atas, bulan kerudung zamrud. Sementara Tuan Tanaka telah menghadapi 9 penilai lainnya tanpa pernah goyah. Karena mereka seri di putaran pertama, siapa yang akan memenangkan putaran kedua? Mari kita tunggu dan lihat. Putaran kedua pertarungan taksiran dimulai sekarang. Sebuah jurus telekinesis yang hebat. Master Su dari Aula Chunsen tampaknya seorang kultivator juga. Botol tembakau motif burung dan bunga era Kangxi dinasti Qing. Dengan dasar perunggu berlapis emas. Permukaan glasirnya memiliki kilau yang tertahan seperti permata.
Warnanya berpadu secara alami. Sayang sekali ada bekas perbaikan di bagian dasar. Kemungkinan dari era Republik Tiongkok. Benar. Sebuah konggiok dengan pola wajah binatang. Kalsifikasi putih tulang telah menembus ke inti. Dan garis ukirannya sehalus jaring laba-laba. Saya menyimpulkan ini berasal dari era Neolitikum. Benar. Ukiran batu figur dan lanskap era Qianlong. Seluruh karya ini menggunakan teknik ukiran berlapis. Dengan jejak pemotongan kawat yang terlihat jelas. Lipatan kainnya seperti gaya Chow mengalir seperti air. Menyiratkan bahwa karya ini ditujukan untuk ruang belajar kekaisaran. Benar. Patung unta Sancai Dinasti Tang. Tubuh tanah liatnya khas era Tang. Dan pola retakannya halus serta alami. Dimensinya proporsional. Ini adalah benda pemakaman yang bagus. Dibakar di wilayah Liangchen. Benar. Ornamen dewa panjang umur dari akar bambu dinasti Min, dibuat dari akar bambu berusia 100 tahun. Menggunakan ukiran bundar dan kerawang. Yang dipadukan. Serat akar bambu di bagian dasar ditangani dengan cerdik. Mempertahankan bentuk aslinya. Teknik pisaunya berani dan primitif. Mewakili yang terbaik dari sekolah ukiran bambu Jading. Benar. Bibi Jen benar-benar hebat. Vas plum lukis hitam Qishou Dinasti Qin. Bodinya keras. Dan glasirnya putih kekuningan. Sapuan kuas lukisannya loet. Dengan lapisan yang jelas. Mencerminkan gaya artistik seni rakyat utara. Mata yang jeli. Tunggu. Ada masalah dengan vas ini. Master Su, Anda keliru. Setiap barang dalam lelang ini telah dikatalogkan. Dan telah diperiksa oleh banyak ahli. Bolehkah saya bertanya apa yang salah dengan vas plum ini? Saya rasa ada orang yang takut kalah. Dan sengaja mengulur waktu. Lelang bawah tanah ini adalah tempat klan Long. Berani-beraninya mempertanyakan koleksi klan Long. Saya rasa Anda pasti punya keinginan mati. Jika Bibi Jen bilang ada masalah, maka itu pasti ada masalah. Xu Xiao, menurutmu bagaimana? Kualitas vas ini memang bermasalah. Tolong beri saya segelas air. Dia benar-benar berani merusak barang lelang. Keramik Qishou asli. Menggunakan pigmen mineral yang akan luntur jika terkena air. Namun glasir pada vas plum ini mulai larut saat terkena air. Sejak kapan pigmen kimia modern ada pada porselen dinasti Jin? Bibi Jen benar. Keramik Qijou asli menampilkan pola yang elegan, sementara keramik Qijou palsu memiliki pola yang kaku dan lamban. Ini jelas sebuah tiruan. Master gue, apakah yang dia katakan benar? Mata Master Su seperti obor. Mata tua sayalah yang telah gagal. Skor saat ini adalah 9-9. Kompetisi berlanjut. Barang bergagang naga bertatakan emas dan prakara dinasti Tang. Pola naganya luas. Sisiknya tersusun rapi, dan keahliannya sangat indah. Ia memotong besi seperti memotong lumpur. Ini pasti hadiah kekaisaran. Stoples polikrom era Jiajing Dinasti Min. Dasarnya menunjukkan rona merah batu api, dan glasir atas menunjukkan kilau kerang warna-warni. Kondisinya terawat dengan baik. Ini dibakar di tungku kekaisaran Jingdezhan. Patung Guanyin porselen putih dewa dinasti Ming. Wajah Guanyin tampak penuh dan berwibawa. Lipatan pakaiannya luas dan alami. Dasarnya memiliki tekstur pasta porselen ketan. Glasirnya diaplikasikan secara merata di seluruh bagian. Ini tidak diragukan lagi berasal dari dinasti Min. Sebuah mahakarya yang diwariskan dari sekolah Hechaozong. Benar, Jing Silugui. Ditulis oleh Shou Minchen dari dinasti Song. Karakternya tidak kabur, tintanya sehitam lat. Hanya saja kertasnya sedikit lapuk. Disahkan sebagai asli. Hanya tersisa 3 menit di putaran duel harta ini. Taksiran semacam ini sepertinya memakan terlalu banyak waktu. The film was translated and narrated by M Media.
Apakah Master Su dari Ola Chunshan sudah gila? Menghancurkan begitu banyak barang antik seperti itu. Sungguh ini hanya pemborosan benda berharga. Sayang sekali untuk ditonton. Master Su dengan menghancurkan koleksi seperti ini. Apakah Anda berniat memusuhi seluruh dunia barang antik? Master Gu dia sengaja menghancurkan koleksi itu. Anda bisa menyatakan, kami pemenangnya sekarang bukan? Patung Bodhisattva Kalu bercat. Kotak rias dari tempurung kura-kura dan kerang. Tempat dupa kerawang. Piring pernis Cina bar ukir dengan pola bunga proing. Piring dengan pola naga dan biji-bijian. Vas porselen biru putih dengan motif tanaman merambat. Guci umum berpola kupu-kupu. Ini semua adalah barang palsu. Liontin jangkrik giok hitam dinasti Shang. Lonceng perunggu Yu Huang Xiu Barat. Patung rusa berbaring pernis merah periode musim semi dan gugur. Tempat dupa bosan biru hijau Han Barat. Batah lukisan timur. Genderang bercak ungu dinasti Tang. Tempat kuas biru langit pembersih hujan Som Utara. Tempat kuas giok hitam Som Selatan. Pot glasir biru kepingan salju Zuande. Vas 10.000 bunga gaya asing Qianlong. Yang tersisa ini adalah harta karun sejati yang telah diwariskan sepanjang waktu. Inti dari taksiran harta karun terletak pada mengambil yang terbaik dan membuang yang buruk. Menembus ilusi untuk melihat kebenaran. Jika barang palsu tetap ada di dunia ini, mereka hanya akan menyebabkan kebingungan dan membawa rasa malu pada permata sejati. Ketika saya mendirikan Ola Chunshan bertahun-tahun yang lalu, itu bertujuan untuk melindungi tanah murni bagi barang-barang otentik. Di tengah perdagangan barang antik yang campur aduk dan kacau ini, luar biasa itu luar biasa Bibi Jen. 2 potong giok itu sekarang milik kita. Mengambil yang terbaik membuang yang buruk, serta membuang yang kotor. Saya sangat mengagumi niat awal Master Su. Barang antik yang dihancurkan Master Su memanglah barang palsu. Barang yang tersisa adalah barang yang asli. Saya umumkan bahwa dalam duel harta ini, Aula Chunshan menang. Aula Chunshan adalah pemenang duel harta ini. Sesuai dengan aturan, kemenangan akan didaftarkan atas nama Aula Chunshan. The film was translated and Seandainya saya narrated mengeluarkan by M-Media. cermin penilai lebih awal, kedua keping giok itu jika digabungkan, nilainya hanya 100 juta. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Para tamu terhormat, segmen duel harta telah berakhir. Sekarang kita akan resmi memulai lelang barang antik. Barang lelang pertama adalah peta pembuluh naga 9 tripod. Apa peta pembuluh naga 9 tripod? Itu adalah peta harta karun legendaris yang digunakan Qin Shi Huang untuk mencatat geografi dan feng shui Dacia. Lokasi makam Qin Shi Huang. Ya Tuhan, harta karun seperti itu. Keluarga Tanaka Sair harus memilikinya. Mausoleum Qin Shi Huang. Nilainya jauh lebih dari 1 miliar. Jika saya memiliki peta pembuluh naga 9 tripod, maka menjelajahi makam kekaisaran dinasti masa lalu akan menjadi sangat mudah. Jadi bagaimana jika Anda mengambil hadiah uang 1 miliar itu? Hadiah utama yang sebenarnya ada di sini. Tuan rumah, jangan buang waktu, mari mulai penawaran sekarang. Mari kita mulai penawarannya. Peta pembuluh naga 9 tripod. Tawaran awal adalah 50 juta. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10 juta, 60 juta, 70 juta, 100 juta, 120 juta, 130 juta, 150 juta, 200 juta. Apa yang harus kita lakukan Bibi Jen? Uang jaminan yang kita bawa hanya 150 juta. Tuan rumah, nyalakan lentera langit. Menyalakan lentera langit. Terakhir kali seseorang menyalakan lentera langit adalah 20 tahun yang lalu. Saya menemukannya menyalakan lentera langit. Berarti tawaran tak terbatas sampai uang jaminan habis. Jika dua pihak terlibat dalam dua lentera, pihak yang kalah akan kehilangan uang jaminannya dan masuk daftar hitam secara permanen dari industri ini. Master Su, deposit keamanan Anda untuk lelang kami telah habis. Hanya menyalakan The lentera film was langit bukan. translated and Saya menyamai narrated tawaran. by M-Media. Dengan deposit keamanan Anda yang sedikit itu, saya ingin lihat bagaimana Anda bisa bertahan lebih lama dari saya. Dua lentera langit adalah pertaruhan pamungkas. Ibarat api yang tergantung di atas kepala Anda. Satu langkah salah, dan Anda akan terbakar hingga tak bersisa. Dan saat dua pihak berduel, salah satu pasti akan terluka parah. Mengapa Anda berkata begitu? Bagaimana jika seseorang bersikeras melanggar kontrak?
Duel antara dua pihak. Berarti, rumah lelang akan menyita deposit keamanan kedua belah pihak. Pemenangnya mungkin baik-baik saja. Namun pihak yang tidak mampu membayar harga setinggi langit, terkadang berakhir bangkrut, dan terkadang berakhir cacat. Rumah lelang adalah satu-satunya pihak yang benar-benar diuntungkan. Berapa banyak pedagang kaya yang dalam sekejap kesombongan menyalakan lentera langit hanya untuk berakhir melarat, atau bahkan keluarga mereka hancur. Ini adalah wilayah Kanlong. Siapa yang punya nyali untuk berani melanggar kontrak? Sekali lentera dinyalakan, itu berarti tidak ada jalan untuk kembali. Tuan rumah, saya akan menggunakan 2 keping giok yang baru saja saya menangkan dalam duel harta karun bersama dengan bulan kerudung zamrud. Sebagai jaminan, manual aturan lelang. Pasal 72 menyatakan, saat deposit jaminan telah habis, kedua pihak yang menawar dapat menggunakan agunan untuk menambah deposit. Kerudung bulan zamrud adalah harta langka. Anda benar-benar akan menggunakannya sebagai jaminan. Master Su punya nyali yang besar, mempertaruhkan 3 barang yang baru dimenangkan sebagai jaminan. Setelah taksiran, kedua giok dan bulan kerudung zamrud dapat dikonversi menjadi deposit keamanan sebesar 605 juta. Lelang berlanjut. Saya menawar 800 juta. Sekarang penawar nomor 5 telah menawar 800 juta. Anda berdua yang menyalakan lentera. Deposit jaminan Anda sudah habis. Halo, ini Tanaka. Saya butuh uang tunai dalam jumlah besar segera. Tanaka Group akan menambahkan 5 miliar ke dalam deposit jaminan. 5 miliar. Tuan Tanaka, Anda sungguh mengesankan. Kali ini, saya akan melihat bagaimana Anda berniat melawan saya. Tuan Tanaka, apakah 5 miliar itu mata uang Dasing atau Jepang? Tentu saja uang Dasia. Kata sandinya 6 angka 8. Tuan Tanaka baru saja mengonfirmasi tambahan 5 miliar. Ini juga merupakan uang jaminan tertinggi dalam sejarah rumah lelang kami. Saya menawar 8 miliar, menggunakan saham saya di perhiasan Zhou sebagai jaminan. Sertifikat kepemilikan saham. Apel, itu kepala Zhou Jewelry. Nona Zhou. Nona Zhou dari Pulau Pelabuhan telah ikut serta. 8 miliar. Sekali lagi ini memecahkan rekor sepanjang masa lelang ini untuk deposit jaminan tertinggi. Nona Zhou, apakah Anda yakin? Hadirin sekalian, peta pembuluh naga 9 tripod adalah harta nasional Dasia. Bagaimana mungkin kita membiarkannya jatuh ke tangan orang asing Jepang? Sebagai anak Dasia, hari ini, bahkan jika saya harus menghabiskan seluruh aset keluarga Zhou, saya tidak akan membiarkan harta nasional jatuh ke tangan Jepang. Ini adalah sertifikat ekuitas Zhou Jewelry saya. Senilai 8 miliar. Kata-kata yang bagus. Anak Dasia sejati. Seperti kata pepatah pasang surutnya bangsa, adalah tanggung jawab setiap warga negara. Sebagai warga Dasia, kita memiliki kewajiban untuk melindungi tanah kita yang megah. Kitab Ritus mengatakan, giok sutra lonceng dan genderang adalah harta paling sakral bagi negara, terutama peta pembuluh naga 9 tripod yang membawa takdir urat naga Dasia. Bagaimana bisa itu jatuh ke tangan orang asing? Nona Zhou dari Zhou Jewelry benar-benar punya keberanian. Setelah diverifikasi, sertifikat ekuitas Zhou Jewelry bernilai 8 miliar, setara dengan deposit jaminan sebesar 8 miliar. Saat ini Nona Zhou penawar nomor 666 telah menawar 8 miliar, yang tertinggi di ruangan ini. Saya telah memutuskan untuk menjaminkan 25 cabang paviliun harta saya sebagai agunan. Tahun lalu seorang pengusaha asing menawarkan 5 miliar untuk membeli paviliun harta saya. Saya tidak tega menjualnya. Itu karena setiap gerai paviliun harta saya adalah properti kelas atas. Nilainya sekarang sudah pasti melebihi 5 miliar. Gerai-gerai ini semuanya adalah bangunan dari Earl sebelum Republik, dan beberapa bahkan berasal dari dinasti Mingkin. Semuanya memang sepadan dengan deposit 5 miliar. 5 miliar milik Tuan Tanaka, ditambah 5 miliar milik Bos Chen. Deposit jaminan penawar nomor 888 mencapai 10 miliar, melampaui nomor 666. 8 miliar milik Nona Zhou, Master Su. Deposit jaminan Anda benar-benar sudah habis sekarang. Apalagi yang Anda miliki untuk dijaminkan? Jika saya tidak salah dengar,
Gerai untuk olah Chunsen Anda. Semuanya disewa bukan? Bibi Jen. Jika sampai pada titik itu, saya akan membicarakannya dengan keluarga saya dan menjadikan rumah kami sebagai jaminan. Tepat sekali. Meskipun Suwan dan saya tidak memiliki banyak tabungan, rumah keluarga kami masih bisa digadaikan untuk beberapa juta. Gadis konyol. Saya menghargai niat baik Anda. Melindungi harta nasional bukan sekadar masalah dorongan hati. Itu adalah hati yang setia. Tak tergoyahkan yang, meski dalam posisi rendah, tak pernah melupakan nasib bangsa. Sebuah rumah yang bernilai beberapa juta. Apakah saya tidak salah dengar? Apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan saya? Jika Anda tidak bisa memberikan deposit jaminan, perhatikan tangan dan kaki Anda. Anda, siapa yang bilang bahwa Tuan Su tidak bisa memberikan uang jaminan lelang? 3 keluarga besar Luo Chen, keluarga Song, keluarga Si dan keluarga Li. The film Itu was Nona Song. translated Nona and Song kami di sini. narrated by M Media. Tuan Su Song Yu terlambat. Tuan Su Sai Zhao terlambat. Master Su, Li Liang terlambat. Apa? Para kepala keluarga besar Luo Chen justru menunjukkan rasa hormat layaknya murid kepada dia. Saya mendengar dari bawahan saya. Tidak disangka ada seseorang yang berani tidak menghormati Anda di lelang bawah tanah ini. Berani sekali. Tidak apa-apa Tuan Chen, dan saya menyalakan lentera langit. Hanyalah dorongan sesaat. Saya hanya tidak menyangka akan dikalahkan. Tuan Su nyawa klan Su kami. Semuanya milik Anda. Saya Song Yu, bersedia menjaminkan seluruh aset keluarga Song sebagai agunan untuk uang jaminan lelang Tuan Su. Saya Sai Zhao, bersedia menjaminkan seluruh aset perusahaan keluarga Sai sebagai agunan. Saya Li Liang, bersedia menjaminkan semua aset keluarga Li sebagai agunan untuk deposit jaminan lelang Master Su. Untuk uang jaminan lelang Tuan Su, Keluarga Song sebagai kepala dari 3 keluarga besar Luo Chen dan baru saja mengakuisisi perusahaan keluarga Wang pasti memiliki nilai pasar hampir 100 miliar bukan? Keluarga Si dan Li juga memiliki nilai pasar puluhan miliar. Maka deposit jaminan Master Su, bukankah itu akan mencapai 100 miliar? Ini deposit jaminan ratusan miliar. Dalam sejarah lelang kita, ini benar-benar belum pernah terjadi. Ini melanggar aturan. Siapa itu yang berani melanggar aturan di wilayah Long Xiao Tian saya? Long Xiaotian Kaisar bawah tanah Provinsi Jiangsu. Klan Wang, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. 3 keluarga besar Luo Chen ini secara terang-terangan menentang aturan rumah lelang. Mereka secara pribadi menyediakan deposit jaminan untuk Olai Chunshen. Ini jelas sama sekali tidak menghormati Anda. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Klan Long selalu paling tidak menyukai mereka yang melanggar aturan di lantai lelang. Klan Long bagaimanapun adalah kaisar dunia bawah Provinsi Jiangsu. 3 keluarga besar Luo Chen sepertinya. The film was Glenn Long. translated and narrated by M Media. Keponakan Song, saya dengar Anda memimpin keluarga Si dan Li ke pelelangan untuk memberikan deposit keamanan tanpa izin. Apakah Anda sama sekali tidak menganggap saya Long Xiaotian dengan serius? Hari ini saya Long Xiaotian memberikan Anda muka. Tinggalkan barang-barang dan deposit keamanannya. Anda boleh membawa orang-orang Anda pergi. uang jaminan boleh tetap ada. Tapi peta pembuluh naga 9 tripod harus menjadi milik Tuan Su. Long Xiaotin, Anda dengarkan saya baik-baik. Luo Cheng ini adalah wilayah keluarga Song. Di Luo Cheng, seekor naga harus melingkar dan seekor harimau harus berbaring. Kami biasanya menyapa Anda dengan hormat sebagai klan Long. Tapi apakah Anda benar-benar berpikir Anda itu hebat? Berani menyulitkan Tuan Su? Rumah lalang Anda tidak akan bisa berpijak di Luo Cheng. Berani-beraninya bersikap angkuh di Luo Chen. Anda jelas tidak menghormati ketiga keluarga besar. 3 keluarga besar benar-benar berbicara kepada klan Long seperti itu. 3 keluarga besar Luo Chen pasti sudah kehilangan akal. Baiklah. 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 Tampaknya angin perubahan sedang bertiup di Luo Chen.
Ini adalah staf gunung dan sungai Kian Bumi. Leluhur Anda adalah gadis itu, Long Li. Anda adalah keturunan generasi ke-29 dari Long Li. Saya memberikan hormat kepada Master. Long Li adalah murid yang saya beri nama. Demi mendapatkan staf gunung dan sungai Kian Bumi ini, dia berlutut di depan gua tempat tinggal saya selama semalam suntuk. Master mohon menjadi saksi. Pada masa itu kultivasi leluhur Master Long Li kami telah mencapai puncak tahap Nasten Soul. Teknik Kian Bumi miliknya telah dipraktikkan hingga tingkat dewa. Sayang sekali dia akhirnya tidak memiliki afinitas untuk naik tingkat. Sebelum wafat leluhur kami menginstruksikan keturunannya untuk mengembalikan tongkat gunung dan sungai Kian Bumi kepada Master Su. Selama bertahun-tahun keturunan keluarga Long telah mencari kemana-mana, namun tidak pernah menemukan jejak Anda, Master. Saya tidak menyangka Long Xiaotian yang akan mengembalikannya. Saya tidak memiliki penyesalan dalam hidup ini. Anak konyol. Sekarang staf gunung dan sungai penguasa bumi ini sudah tidak berguna bagi saya. The film was Anda harus translated menyimpannya and untuk keluarga Long narrated by Anda. M Media. Terima kasih atas harta ini, Master. Bangkitlah. Saya baru saja mengamati dalam manual ini bahwa sepertinya tidak dinyatakan bahwa orang lain dilarang menambah deposit jaminan. Lalu peta pembuluh naga 9 tripod ini. Peta pembuluh naga 9 tripod ini didapatkan oleh leluhur kami dari alam rahasia. Jika Anda menginginkannya, Master, silakan ambil. Tongkat gunung dan sungai Kian Bumi ini membantu leluhur kami mengusir musuh kuat beberapa kali. Setelah leluhur wafat, dia meninggalkan banyak harta. Hari ini bertemu dengan Anda, Master. Keluarga Long saya bersedia menawarkan semua yang kami miliki. Pasti leluhur kami di alam baka sekarang dapat beristirahat dengan tenang. Hei, tidak, itu mustahil. Ini benar-benar mustahil. Apa yang sedang Anda lakukan? Orang Dacia saya telah mengingat Anda. Itu adalah teknik perubahan bentuk hantu aneh. Dia berlari terlalu cepat. Pelelangan dunia bawah tahun ini. Pemenang hadiah utama adalah Master Su nomor 355. Mari kita bertepuk tangan dan memberi selamat kepada Master Su. Xiao Fentian, guru dari Xiang Jiangfeng. Selamat kepada Anda karena telah keluar dari meditasi terasing, Master. Melapor kepada Anda, Master. Junior Xiang Tianfu di alam fana telah padam lampu jiwanya. Tidak. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Master saya tidak akan membiarkan kalian pergi. Saya saat ini berada di saat-saat kritis dari 9 putaran nirvana. Begitu saya menyempurnakan keahlian ilahi saya pasti akan membuat orang yang menyakiti murid saya lenyap menjadi abu. Dengan begitu, Bibi Jan menagih utang. Begitu saja. Itu benar-benar keren. Anda tidak melihat ekspresi Long Xiaotian saat itu, bahkan lebih spektakuler daripada pertunjukan topeng. Ikatan karma saya di Luo Cheng kini telah selesai. Saya akan pergi keluar dan melakukan perjalanan untuk sementara waktu. Kitab Yin harus dipraktikkan sebanyak 3 siklus setiap hari. Ingatlah untuk tidak mengabaikannya. Dikirim oleh Su Miaozhen. Bos, saya sudah meminta 3 ahli untuk menaksirnya. Ini sama sekali bukan barang asli dinasti Yuan. Anda jelas mencoba menipu saya. Omong kosong. Botol ini dibawa keluar dari istana oleh kakak buyut saya dahulu kala. Barang ini telah diwariskan selama 4 generasi. Saya Wang Lau telah berbisnis di jalan ini selama 30 tahun dan tidak pernah menjual barang palsu. Tuan, bolehkah saya melihat botol ini?